Halo guys, apa kabar yang mendung dan hujan? Sebenarnya bener ya, tapi uh, hargain kalian masih nyempetin buat datang sharing session sih. Oke, apa udah klik slide-nya? Sudah bang. Oke. Selamat datang teman-teman semua pada sharing session sore ini yang temanya adalah Unlocking Data Insight, Mastering Python for Analysis. Jadi pada sore ini kita akan membahas tentang data analysis dengan menggunakan Python. Sebenarnya kita kan dari core team machine learning dan AI ya. Tapi kenapa kita bahas data analysis? Nah, karena sebelum kita membuat model predictive AI, kita perlu ngerti juga tahapan data analysis. Karena itu penting sebelum kita membuat model, kita ada pre-processing data dan kita juga bisa harus tahu insight-insight dari data supaya lebih jelas lagi kita mau buat model apa gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama gue Firdaus Rizkondaron atau kalian bisa panggil gue Daus. Gue dari Ilmu Komputer Angkatan 59 dan gue sebagai Core Machine Learning dan AI. Kalian bisa connect di sini kalau kalian pengen. Oke, kita lanjut aja. So, what are we going to do today? Kita akan bahas tentang data analysis, apa itu data analysis, bagaimana caranya. Kemudian ada juga descriptive statistics, gimana kita menggunakan data, ada EDA, data visualization, dan hands-on with Python. Oke, next. Yang pertama, what is data analysis? Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan, what is data? Data itu is a collection of facts. It could be in many forms, such as numbers, pictures, videos, words, measurements, observations, more. Dari graf ini, kita bisa lihat dalam 1 menit aja, di Google ada 5,7 juta search. Di TikTok ada 160 juta video yang ditonton. Di Twitter ada 575.000 user post. Dan lain-lain. Itu datanya banyak banget pasti kan. Nah, dari data-data yang dihasilin dari kegiatan kita sehari-hari itu, kita bisa insight gimana dengan data analysis. Nah, kemudian why data? Data is the new oil. It's valuable, but if unrefined, it can't really be used. It has to be changed into a profitable activity, so data must be broken down and analyzed for it to have value. Jadi ya, data itu ya minyak, the new oil. Data itu berharga, tapi harus diproses dulu sehingga kita bisa analisis isinya, kemudian kita bisa ambil insight dan value dari tersebut. Oke. Kemudian, what is data analysis? Data analysis is a process of collecting, transforming, and organizing data to draw conclusions, make predictions, and provide appropriate considerations in making decisions. Jadi, data analysis itu proses dimulai dari collecting data, transform data, kemudian organisir data untuk mendapatkan kesimpulan, kemudian bisa juga untuk membuat prediksi kayak menggunakan machine learning model, kemudian juga bisa membantu dalam decision making gitu. Oke, next. Nah, ini ada data analysis cycle. Pertama, kita define question-nya. Question ini biasanya business question atau ya pokoknya bertujuan sesuatu gitu. Nah, dari question ini kita setelah itu bakal ke data wrangling. Data wrangling itu jadi data bagaikan benang yang kusut. Nah, dengan
di data wrangling kita pengen buat ngelurusin benang kusut tersebut. Nah, setelah itu kita bakal ke exploratory data analysis. Di situ kita ngulik-ngulik datanya, kita bakal cari pola-pola yang ada di dalam data. Nah, setelah itu hasilnya kita visualisasiin dengan data visualization, dan dari hasilnya kita bisa ambil kesimpulan dan bisa kita komunikasikan ke rekan-rekan kita yang lainnya. Oke, next. Descriptive statistics. How can we describe data with statistics? Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang data type. Dalam data analysis, data type dibagi menjadi dua, yaitu ada quantitative data dan categorical data. Quantitative data ada continuous dan discrete. Continuous itu data numerik yang bisa dikonvert lagi ke unit lainnya. Misalnya itu umur, tinggi, dan juga berat. Umur itu misalnya dari tahun bisa jadi bulan, bisa jadi minggu, hari. Tinggi juga dari meter jadi ke sentimeter, dan lain-lain. Kemudian discrete data. Discrete data itu sama numerical value juga, tapi ini convert lagi ke unit yang lebih kecil. Jadi misalnya kayak total produk yang terjual pada satu hari, kemudian juga anak dalam sebuah kelas, itu kan nggak kecil. Itu masuk ke dalam discrete data. Kemudian untuk categorical data, untuk data ordinal, itu adalah categorical data yang bisa di ranking. Jadi misalnya itu ada rating, misalnya bintang 4 dari 5, itu bisa di rating lebih tinggi daripada bintang 3/5 gitu. Dan juga satisfaction level. Misalnya ada orang yang satisfied banget, terus ada yang biasa-biasa aja, dan ada yang kurang satisfied. Nah, itu masuk ke ordinal data. Kemudian nominal data itu data kategorikal yang nggak bisa diurutin atau nggak bisa di ranking. Misalnya kayak gender dan juga warna gitu. Nggak bisa diurutin, nggak ada basisnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke measuring central tendency. Central tendency itu kayak tengah-tengah atau typical value dari sebuah dataset. Dan ini meringkas di mana sih data itu kebanyakan berada. Central tendency itu ada 3, ada mean, ada median, ada modus. Ya kalian pasti masih ingat lah ya, gimana cara dapat mean, median, dan mode. Mean itu ya rata-rata dari total value dari data yang ada, ditambahin semua, kemudian dibagi jumlah data yang ada. Nah, setelah itu median itu semua data yang ada dari kecil ke terbesar, kemudian diambil data yang di paling tengahnya. Kemudian modus itu nilai yang paling banyak keluar. Nah, itu bakal menggambarkan nanti. Nah, kemudian measuring dispersion. Dispersion itu menjelaskan seberapa spread out, seberapa antara data ke data lainnya. Dan ini bisa memberikan insight tentang variabilitas data. Gimana cara ukurnya? Bisa dengan range. Range itu dari nilai maksimum yang ada di dalam data dan dilanjutkan dengan nilai minimum dari datanya. Kemudian ada interquartile range, jadi mirip kayak tadi, tapi bedanya sebuah data nanti dibagi jadi 3. Jadi nanti misalnya di sini ini Q2, kuartil 2 itu median. Nah, terus nanti di sini ada Q1 dan di sini ada, yaitu di tadi Q2 di titik 50%, Q1 di titik 25%, dan Q3 di titik 75%. Nah, nanti interquartile range itu biasanya hasil pengurangan antara Q3 dikurangi Q1. Nah, setelah itu juga ada variance. Variance itu didapat dari mean
kita butuh mean untuk menghitung variance. Rumusnya itu pakai notasi sigma. Jadi kita akan iterasi untuk ke semua data, yaitu langsung rumusnya aja deh. Sigma xi dikurangi x rata-ratanya, kemudian dikuadratin. Nah, nanti hasilnya itu dibagi sama jumlah data yang ada. Itu untuk mengukur variance. Dan habis itu ada standard deviation. Oh ya, tadi variance itu karena dikuadratin. Jadi unitnya itu misalnya dari cm, dia bakal jadi cm kuadrat. Itu kan berubah. Nah, itu kenapa jadi ada standard deviation. Standard deviation itu akar dari variance-nya. Nah, dari variance dan standard deviation itu bisa ngukur sebarannya. Semakin gede berarti datanya bakal semakin menyebar. Semakin kecil berarti datanya sempit gitu. Range. Oke, next. Measure asymmetry. Jadi yaitu skewness. Skewness ini menjelaskan simetris dari distribusi datasetnya. Jadi itu ada skewness ada 3. Yang pertama itu post-skew. Dia itu skew itu artinya miring atau ya turun gitu. Nah, kalau positif skew berarti kebanyakan data ada di bagian kiri. Oh ya, biasanya kan data juga diurut dari kecil ke terbesar. Berarti kalau positif skew itu dia di bagian positifnya dia nurun. Dan kebanyakan data ada di bagian kiri atau bagian negatifnya gitu dianggapnya. Jadi modus dan mediannya itu lebih kecil daripada meannya. Nah, kemudian ada symmetrical distribution. So di mana mean, median, dan modusnya itu nilainya sama semua. Kemudian ada juga negative skew, yaitu kebalikan dari positive skew, di mana dia itu miring di bagian kiri. Nah, karena miring di bagian kiri, berarti kebanyakan data itu ada di bagian kanan dari mean. Jadi meannya di tengah, kemudian median dan modusnya itu ada di kanan. Nah, next itu ada data relationship. Data relationship itu mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, kita bisa mengukurnya dengan covariance atau correlation. Covariance itu dapat dari sebenarnya mirip sama variance, tapi kalau covariance itu bukannya tadi dikuadratin, ini dikali dengan variabel lainnya gitu. Jadi misalnya rumusnya itu sigma xi dikurang x bar atau rata-rata x dikali sama yi dikurang rata-rata y. Nah, terus nanti sampai i 0 sampai n. Nah, hasil penjumlahannya itu dibagi sama n, sama total jumlah datanya. Nah, yang covariance sama correlation, kalau correlation itu didapat dari covariance. Correlation itu covariance dari xy dibagi dengan simpangan baku x dikali simpangan baku y. Nah, nanti kenapa ada correlation? Soalnya covariance itu rentangnya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kan gede banget. Nanti kalau kita interpretasi ke dalam graf gitu, bakal susah, bakal jauh banget nilainya. Nah, kenapa ada correlation? Hasil dari correlation itu nanti bakal rentangnya antara negatif sampai ke 1. Nah, dari situ bisa lebih gampang kita nilainya. Nah, misalnya kalau correlation-nya nilainya 1,
itu grafiknya bakal kayak gini. Di mana setiap nilai X itu nambah, nilainya juga bakal nambah. Jadi dia akan ada positif dan untuk negative correlation, setiap nilai X itu bertambah, nilai Y akan berkurang. Dan begitu juga sebaliknya, nilai Y bertambah, X-nya berkurang. Itu negative correlation atau correlation-nya tadi sama dengan minus. Nah, atau correlation-nya misalnya sama dengan 0. Nah, itu plotnya bakal kayak gini. Jadi datanya bakal ngacak aja gitu, nggak ada korelasinya. Oke. Next, kita coba hands-on descriptive statistic. Masih simpel-simpel aja sih ini. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini Python notebook dari descriptive gue persiapin. Jadi kita library-nya itu pakai ada NumPy, ada Pandas, ada SciPy sama Matplotlib. Nah, ini misalnya kita punya sebuah data array, namanya itu jumlah kucing. Jumlah kucing ini kita definisiin sebagai NumPy array. Nah, ini cara definisinya np dari NumPy, kita singkat dari np.array. Nah, terus kita masukin value-nya. Misalnya di tempat ini 3, terus ada 2, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita pengen ngecek nih deskriptif statistiknya. Misalnya dari pertama central tendency, yaitu mean, median, sama modusnya. Kita bisa dapat mean dengan cara ini, yaitu tadi nama array-nya dot mean. Ini karena tadi dia udah NumPy array, kita tinggal dot mean aja. Nanti bakal dapat mean-nya itu 1,7. Nah, setelah itu untuk dapat mediannya kita pakai NumPy np.median dari nama array-nya tadi, jumlah kucing. Nah, kita lihat median itu dapat 2. Nah, setelah itu untuk modus kita pakai SciPy stats mode, kemudian nama array-nya. Ini kenapa ada posisi 0? Karena stats mode itu dia akan ngembaliin sebuah array. Jadi modus itu kan bisa ada lebih dari satu dalam sebuah data. Nah, jadi kalau kita nggak di posisi ke 0, dia mungkin bisa ngeluarin beberapa modus gitu. Nah, next kita coba hitung measuring dispersion-nya. Yaitu ada range, interquartile range, variance, standard deviation. Oh ya bentar, ini gue share aja ya. Bisa kok. Oke. Nah, link collab-nya udah gue share di chat ya. Kalian bisa cek sendiri. Kalian bisa make a copy kalau kalian pengen ulik-ulik sendiri. Nah, selanjutnya measuring dispersion. Itu ada range, IQR, variance, standard deviation. Pertama itu range. Range itu yang tadi udah gue jelasin. Ya dari nilai data dikurangin sama nilai min data. Itu di sini 3 dikurangin 0 ya 3 hasilnya. Kita pakai tadi nama array dot max, kemudian nama array-nya dot min. Nanti kita dapat range. Nah, setelah itu ada interquartile range, IQR. Itu kita bisa pakai np dot percentile. Nah, ini
nggak harus di kuartil ini 3/1 gitu. Kita bisa spesifikasiin misalnya 60/40. Jadi bebas itu. Pakai np.percentile, nama array-nya, koma posisi presentase dari kuartil yang kita pengen. Nanti kita bisa dapat hasil interquartile range-nya. Nah, setelah itu kita bisa variance. Untuk hitung variance, pertama kita ubah dulu tadi numpy array kita jadi sebuah pandas series. Biar bisa kita hitung variance sama standard deviation-nya. Nah, ini cara ngitung ya. Tadi data series yang udah kita convert, kemudian .var buat ngasilin variance-nya. Jadi kita dapat 0,9. Oh ya, ini rumus yang tadi gue bilang, sigma dari I0 sampai N, dan rata-rata X dikurang XI dikuadratin. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan N. N itu ya jumlah total datanya gitu. Kemudian XI itu kita iterasi dari data, misalnya dari kecil ke data paling besar. Nanti sampai semua datanya hitung. Nah, habis itu standard deviation. Standard deviation itu cuma akar dari variance. Nah, standard deviation kita dapat 0,95 lah. Nah, ini dari sama standard deviation itu bisa kita ambil kalau jarak atas sama jarak mean-nya sekitar 0,95 gitu. Jadi misalnya mean-nya 5, kalau mean-nya 5 berarti dia bisa 5,5 atau 4,05. Gunanya standard deviation. Nah, kemudian bisa mengukur asimetri. Di sini kita pakai matplotlib untuk membuat histogram dari jumlah kucingnya. Bins ini jumlah ininya, barnya gitu. Nah, tadi yang simetrik ada positive skewed, ada negatif. Kita dapat nilai skewness-nya dengan menggunakan nama array yang udah dijadiin series, kemudian Q. Nah, nanti kalau hasilnya itu berarti dia itu skewed. Nah, ini hasilnya negatif. Kita bisa lihat datanya itu left skewed. Dia ada di bagian kiri. Nah, kalau hasilnya itu positif berarti dia right skewed. Kalau hasilnya tidak simetris gitu. Nah, selanjutnya kita ke data relationship dengan covariance dan correlation. Ini misalnya contoh sampel data, ada nama John, anaknya Steve, Ben, terus ada communication skills sama kita buat sebuah data frame, pandas data frame, kemudian kita tulis sampel datanya. Nah, kemudian ini DF maksudnya kayak print data frame-nya gitu. Nah, di sini kita dapat hasilnya sama aja kayak gini. Ada bentuk data frame, ini ada umur, communication skill score, quantitative skill score. Dari sini bisa kita coba cari covariance, korelasi dari keduanya gitu. Ini misalnya dari age sama age, dia covariance-nya itu 5,3. Kemudian dari age sama communication itu 17,75, age sama quantitative skill itu minus 15, berarti korelasinya negatif.
Tapi di sini kita lihat native skill score sama score itu gede banget di sini, yaitu minus. Nah, tapi kalau kita coba pakai, nah ini saya itu dari 1 sampai negatif 1. Jadi normalisasi gitu, biar lebih gampang aslinya. Di sini kita lihat age sama age itu 1, mereka variabelnya, jadi positive correlation 1. Nah, kemudian communication skill score sama 0,8. Nah, ini kan deket banget sama 1. Berarti semakin bertambah age, semakin bertambahnya communication skill score. Kemudian quantitative skill score sama itu ada negative correlation. Berarti di sini nunjukin kalau semakin bertambahnya age, quantitative skill score kita malah menurun gitu. Nah, terus kita lihat lagi quantitative skill score sama communication skill score. Kalau di sini antara quantitative skill sama communication skill itu correlation-nya minus 0,89. Padahal tadi di sini minus 60. Dan di sini kalau quantitative skill sama age itu minus 15 dan di sini minus 0,922. Nah, kalau di correlation berarti malah lebih kelihatan kalau lebih negatif correlation antara age quantitative skill score quantitative skill score sama communication skill score. Nah, ini kenapa? Karena Covas itu range-nya antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Itu bergantung banget sama nilai dari datanya, bukan dari belum diisi gitu. Oke, kita lanjut ke ya. Ada yang nanya, sebentar. Semangat Daus. Oh ternyata maaf. Tadi itu ada salah yang belum di-share ya. Oh, ada lagi yang nanya data analysis cycle. Sebelum bahas juga, nanti bakal dibahas di sini. Ini perhitung dalam AI dan machine learning. Nanti bakal kita bahas lebih dalam. Oh ya, tadi ada yang nanya, ini kenapa kalau mean di akhir dan kalau median itu di awal? Ternyata itu beda library. Kalau ini pakai pandas, jadi dia itu penggunaannya di akhir. Kalau ini pakai numpy, jadi dia penggunaannya di awal gitu. Jadi libraries, jadi sintaksnya beda. Kalau numpy dia di awal, kalau pandas dia di akhir. Jadi ini sama mean sama tadi ini variance sama deviation itu sintaksnya dari penggunaan pandas. Jadi dia di akhir. Oke, kita lanjut ke presentation-nya.
Next, how do we make use of data? Nah, pertama itu step dalam data analysis itu ada data wrangling. Yang tadi dari sebuah benang kusut kita lurusin gitu. Nah, ini biasanya step paling susah dan paling lama dalam data analysis. Jadi data wrangling itu a process of collection of activities that include data collection or gathering data, data assessment, and data cleaning before the data is used in the data analysis process. Jadi data wrangling itu ini ada data collection, data assessment, dan data cleaning. Oke, kita lanjut aja. Nah, pertama gathering data. Gathering data ini juga proses yang lumayan sulit karena biasanya data-data yang itu sedikit. Terus kalau kita ngumpulin sendiri itu lumayan susah. Jadi mungkin untuk awal mulai itu ada beberapa website buat kita bisa ngambil data buat kita coba-coba gitu. Misalnya ada Kaggle, ada apa lagi kemarin ya? Ada UCI Machine Learning Repository, ada Google Dataset, sama satu data kalau untuk yang Indonesia. Nah, gathering data itu data bisa banyak formatnya kan, ada CSV, XLS, HTML, SQL, JSON, dan lain-lainnya. Nah, itu dalam gathering data kita masukin ke sebuah data frame. Nah, kenapa data frame? Karena data frame itu lebih cepat digunain, jadi lebih powerful daripada table dan spreadsheet karena kita bisa langsung proses dengan menggunakan Python dan NumPy. Oke, next. Lah, ini apa nih? Nah, kenapa nggak kelihatan tadi ya? Ini library yang kita pakai. Tadi ada beberapa yang udah dipakai ya. Ada NumPy, Pandas, Matplotlib, sama Seaborn. Matplotlib sama Seaborn ini untuk visualisasi data. NumPy ini untuk misalnya tadi transformasi data, dan Pandas ini untuk ngolah datanya. Misalnya dijadiin data frame, itu pakai Pandas. Untuk dijadiin array atau ngolah datanya gitu, pokoknya pakai NumPy biasanya. Nah, next, meme. Machine learning kayak bilang, why is it when something happens, it's always U3? Kayak NumPy, Pandas, Matplotlib itu soalnya sering banget dipakai di machine learning. Oke, wait, present lagi. Nah, next, assessing data. Step selanjutnya itu assessing data. Dalam data wrangling, kita pengen ngecek di dalam data itu apakah ada missing values, invalid values, inaccurate values, inconsistent values, duplicate data, dan outlier. Missing values itu misalnya datanya itu biasanya tulisannya none, kayak not a number atau not available. Nah, itu biasanya bisa ada karena human error, atau bisa juga gara-gara error pas ngelakuin join atau merge antara dua data frame gitu. Kemudian ada invalid, inaccurate, sama inconsistent values. Itu biasanya human error juga. Kayak misalnya customer ID. Customer ID itu harusnya unik kan. Dia nggak boleh ada dua entitas punya customer ID yang sama. Nah, kalau ada yang sama itu berarti datanya invalid. Nah, terus kalau inaccurate dan inconsistent, kalau inaccurate misalnya ada orang yang salah masukin umurnya, misal dari 70 jadi 700. Nah, itu kan kalau di dalam datanya nanti jadi ngerusak datanya gitu, ngerusak sebarannya.
Nah, itu perlu kita cek. Itu juga termasuk outlier. Terus kalau duplicate data, itu ketika ada 2 baris yang setiap kolomnya itu nilainya sama persis. Nah, itu datanya duplikat. Nah, itu juga perlu kita proses gitu. Gimana prosesnya? Nah, gimana prosesnya? Itu bisa dengan cleaning the data. Kita bisa dengan dropping. Kalau dropping itu kayak misal data yang nggak ada value-nya, yang ada missing value-nya, itu bisa kita buang aja. Tapi sebenarnya sayang gitu. Misalnya dia missing di satu kolom doang, sedangkan kolom-kolom lainnya itu keisi penuh. Nah, itu kalau di drop begitu aja kayak sayang gitu kan datanya. Nah, itu bisa dengan imputation. Imputation itu bisa kita ngisi datanya dengan rata-rata datanya. Kalau interpolation dengan range datanya gitu. Atau bisa berdasarkan intuisi kita, berdasarkan konteks dari datanya juga. Oke, next itu ada exploratory dan explanatory data analysis. Jadi apa bedanya exploratory dan explanatory data analysis? Kalau exploratory itu kita mengeksplor datanya, gambarannya itu kayak kita nambang data buat nyari batu berlian gitu. Nah, itu exploratory dan hasilnya itu berlian yang udah itu explanatory. Dari explanatory itu hasil dari exploratory data, kemudian kita kasih konteks, kita kasih storytelling gitu untuk datanya. Aduh, error lagi. Oke, next, exploratory data analysis. Gimana cara exploratory data analysis? Seperti namanya, kita mengeksplor data dengan problem solving dan juga defining questions. Dan pertanyaan juga itu harus spesifik, measurable, action oriented, relevant, dan time bound. Jadi nggak mungkin kan kita ngambil sebuah data tentang kita buat pertanyaan yang gimana data ini dalam 100 tahun yang akan datang. Nah, itu kan time bound-nya terlalu jauh gitu, kan nggak masuk akal. Terus untuk relevan sama spesifik, ya nggak boleh terlalu jauh dari yang pertama itu kita pengen buat apa, kita pengen nyelesain apa gitu. Oke, next ada data grouping. Nah, data grouping is a useful tool when processing data. We can use them to help visualization and creating report. We can group data by defining the 2 parameters. Ini ada key sama value. Ini bisa kita lihat, ini key-nya ada ABC, 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 terus value-nya ada 0, 5 ini. Nah, data grouping, ini kita pisah data ini berdasarkan key-nya. Di sini kita pisah jadi A, B, sama C. Nah, terus bisa kita olah masing-masing dari splitnya. Misalnya kita sum dan kita combine. Jadi ini kita tambahin yang A 0, 5, 10 jadi 15. 5, 10, 15 jadi 30. 10, 15, 20 jadi 45. Nah, jadi lebih organize dari yang acak ini, lebih ringkas. Nah, next. Oke, kita langsung ke hands-on data wrangling.
Oh, slide-nya boleh sih nanti di-share. Aman guys, aman guys. Oke, ini untuk collab dari data wrangling. Sebentar, share screen. Nah, ini proses dari data wrangling. Ini sebenarnya panjang banget sih. Kita waktunya cukup ya. Oke, masih agak lama. Kayaknya cukup. Nah, ini library yang bakal kita pakai mirip-mirip kayak tadi, tapi ini ada tambahan keyboard untuk visualisasi data. Nah, ini pertama itu kita buat sebuah data frame pakai pandas. Nah, ini kerennya pandas, dia bisa read sebuah CSV website gitu. Jadi kalau kalian ada CSV yang dari website bisa di read pakai pandas. Kemudian ini penulisan itu pandas.read_csv. Kemudian ini kita tampilin .head ini maksudnya dia bakal nampilin 5 baris pertama dari CSV ini. Jadi ini ada customer ID, customer name, ada gen age, home address, zip code, city, state sama country. Nah, setelah itu kita ada beberapa file yang kita baca di sini. Ada customer DF itu maksudnya data frame, orders data frame, product data frame, sales data frame, sama udah itu aja. Nah, habis itu kita bisa pakai .info. .info dia bakal ngasih info tentang datanya. Ini bisa kita lihat total ada 1007 entries dan ada 9 kolom. Nah, di sini kita lihat ini pada dan juga ada data type-nya. Ini ada integer, ada object. Dan kita lihat di sini kok integernya dia beda sendiri, non-null count-nya. Berarti dia kemungkinan ada data yang missing. Nah, ini bisa kita cek dengan customers DF tadi, nama data frame-nya .is_name atau is not available gitu. Atau is null juga sama aja. Terus .sum nanti ditambahin ada yang datanya itu missing. Kita lihat di sini yang missing cuma di bagian gender, yaitu ada 18. Nah, terus kita juga bisa cek untuk duplikasi datanya pakai tadi namanya .duplicated, terus .sum untuk nunjukin jumlahnya. Nah, terus ada juga .describe. .describe ini dideskripsiin dengan statistiknya. Ada mean, ada standard deviation, mean, quartile 1, ini median, quartile 2, quartile 3 sama max. Di sini kita lihat ini zip code biasanya juga random, nggak terlalu penting. Kita bisa lihat age-nya. Dalam age kita lihat rata-ratanya itu 50, standard deviation-nya 30, min-nya itu 20, berarti paling muda di data frame ini itu umur 20. Wah, ini aneh nih. Dia umur max-nya itu 700. Berarti ini ada yang ketik mungkin. Terus kita cek yang lain. Di Dataverse kita cek info dia sepertinya, tapi mungkin dia nggak ada missing value. Tapi di sini date dan delivery date ini data type-nya harusnya itu bukan objek, tapi date time masalah. Harusnya itu ya date time. Nah, terus lagi duplikasi. Apakah ada duplikasi? Ternyata ada yang duplikasi. Dan terus type customer ID, karena ID biasanya juga random sama order ID, jadi nggak penting. Payment, kita bisa lihat paymentnya ada rata-ratanya, standard deviation, min sama max-nya gitu.
Terus kita coba cek yang lain yang pro.info. Oke, dia nggak ada yang nolnya. Kita coba cek lagi duplikasinya, yaitu ada 6. Nanti bisa kita proses duplikasinya. Terus habis itu di describe ini untuk price sama quantity-nya. Kemudian untuk data frame sales, nah ini juga ada missing nih. Dari yang lainnya 5.000 dia 4.981. Nah, kita coba cek ini atau is not available.sum. Dia di bagian total price ada 19 yang missing. Kemudian kita cek lagi duplikasinya. Dalam sales dia nggak ada duplikasi datanya. Kemudian kalau di describe dapat hasilnya ini. Nah, ini kita dari duplikasi itu selalu di drop gitu. Kita nggak butuh data duplikat. Jadi langsung aja di drop, dihapus gitu. In place sama dengan true itu maksudnya di data frame customer data frame ini in place sama dengan true. Kalau dia nggak ada ini, berarti dia bakal buat sebuah data frame baru buat ngisi nilainya. Tapi biasa di data set yang gede banget tuh kayak nggak efisien memori gitu. Nah, selanjutnya coba kita cek duplikasinya di customer. Nah, dari setelah di drop duplikasinya udah 0, berarti udah aman, udah nggak ada yang duplikat lagi. Nah, habis itu kita coba tampilin data pada customer data frame dan pada kolom gender yang memiliki value none. Nah, ini kita lihat ada yang missing nih. Ini missing value di kolom gendernya. Itu pakai customers df, kemudian kurung siku, nama data frame-nya, dot gender, nama kolomnya, dot is, nah, is not available. Nah, itu nanti bakal nampilin tabel ini. Jadi bakal nampilin tadi data frame ini di mana gendernya itu available. Nah, selanjutnya kita cek customer data frame dot gender, berarti select kolom gender. Kemudian kita coba hitung value-nya. Nah, di dalam kolom gender itu ada 3 unique value. Itu ada 3 pilihan gitu, prefer not to say, ada male sama female. Dan ini ada jumlahnya dari value counts. Nah, setelah itu kita bisa mengisi yang not available ini dengan misalnya prefer not to say. Kan itu netral, gak laki bukan perempuan, jadi bisa kita taruh aja gitu. Caranya itu tadi nama data frame-nya dot fill na, value-nya sama dengan prefer not to say, terus in place true kayak tadi, langsung diganti di data frame-nya. Habis itu kita cek apakah masih ada yang is not available. Nah, udah nggak ada, udah keisi sama prefer not to say yang tadinya not available ini. Habis itu kita lanjut, kita coba cek age dari age maksimumnya. Nah, itu caranya customers df kurung siku nama data frame-nya dot age, kita select kolom age, di mana age-nya itu sama dengan age max-nya. Dot age. Jadi kita bakal nge-select nampilin kolom baris yang berisi umur yang paling gede gitu. Nah, ini kita lihat 700. Kan nggak mungkin orang umur 700 ya. Jadi ya di sini kita
karena kita tahu konteks gitu, bisa ini kemungkinan besar orang itu kelebihan mencet 0. Jadi bisa kita ganti value-nya dengan customers data frame. Kita select age sama dengan customer data frame age dot replace. Kemudian kita masukin ini, mana yang mau replace. Kita mau replace yang max-nya, max value diganti sama 70. Habis itu kita cek lagi max value-nya lagi sama kayak yang ini, diganti, ternyata masih ada, yaitu di max age-nya itu 500. Kan berarti dia kelebihan ngetik 0 juga. Nah, itu bisa kita ganti, kita replace untuk age sama value-nya 50. Kita coba describe. Nah, kita lihat max age-nya ini bukan 700 atau 500 lagi, tapi sekarang 80. 80 umur manusia gitu. Nah, next kita coba ke data. Nah, ini tadi di daytime ini orders. Nah, ini kita definisiin dulu kolom daytime itu ada order date, delivery date. Terus kita ganti for column in daytime column orders df ini kolom posisi, kolom ini ini iterasi kolom sama dengan pandas to daytime. To daytime ini bakal ganti tipe datanya yang tadinya objek ke dalam daytime, terus ganti yang ada di dalam sini orders df bagi posisi kolom. Kondisi under date sama delivery date. Besok kita cek lagi infonya. Nah, udah keganti objek jadi daytime sekarang. Habis itu kita drop duplicates. Habis itu kita cek duplikasinya. Habis itu kita bisa cek lagi apakah ada di cell ada yang missing. Ternyata di sales data frame ada nih yang missing di price. Nah, sebenarnya total price ini bisa kita dari unit dikali quantity. Nah, oleh karena itu kita isi sendiri aja. Jadi sales DF total price sama dengan sales DF price per unit dikali sales DF quantity. Sales DF di kolom price per unit dikali sales DF di kolom quantity itu bakal dimasukin ke kolom total price. Price per unit dikali quantity bakal dimasukin total price. Kita cek lagi di dalam sales ada yang not available, ternyata udah nggak ada, berarti udah diisi semua. Nah, setelah itu bisa kita coba analisis datanya. Kayak kita bikin pertanyaan kayak bagaimana penjualan dan revenue perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian produk apa yang paling banyak dan paling sedikit terjual. Bagaimana demografi pelanggan yang kita miliki. Terakhir pelanggan melakukan transaksi dan seberapa sering seorang pelanggan melakukan pembelian dalam beberapa bulan terakhir. Dan juga berapa banyak uang yang dihabiskan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Kita bakal coba jawab pertanyaan itu. Oke. Kita coba customers describe. Ini kita include all, berarti ada yang describe tadi kan ada
nya kan ada standard deviation, ada count, mean, min, max. Nah, ini include all, jadi termasuk yang bukan angka. Ini walaupun di sini NaN, tapi itu bukan missing values, tapi maksudnya not a number gitu. Soalnya mereka ini termasuk kategorik. Nah, ini kita coba explore datanya. Kita coba data grouping. Gimana caranya? Misalnya ini, kita pengen grup data ini by gender. Kemudian kita pakai fungsi .agg atau aggregate, yaitu customer ID dengan n unique atau number of unique customer ID. Kemudian age itu ada max, min, mean, sama standard deviation. Itu maksudnya kita pengen grup tadi customer data frame ini berdasarkan gender. Jadi ini mirip kayak pivot table gitu kalau di Sheets atau Excel. Jadi di sini ada gender, female, male, prefer not to say, terus number of unique customer ID. Tadi number of unique customer ID itu ada untuk female segini, gini, dan prefer not to say segini. Kemudian untuk age, kita nampilin max, min, mean, sama standard. Nah, nanti hasilnya jadi gini. Ini dari sini bisa kita lihat demografi berdasarkan gender. Nah, setelah itu kita coba cek lagi demografi berdasarkan kota. Kita lakuin pakai customer DF group by city. City ini kolom di dalam ini city. Misalnya tadi ada banyak, ada 1001 kota, dan yang uniknya itu ada 961 kota. Nah, ini kita group by city. Apa yang kita group yaitu customer ID, terus number of unique, maksudnya number of unique customer ID, kemudian values-nya ending sama dengan false. Ini maksudnya descending, jadi dia bakal ngurut kecil. Customer ID and unique ini jadi jumlah customer ID yang unik gitu. Ada berapa jumlah customer yang ada. Jadi di dalam customer data frame kita lihat tiap kota itu terkecil juga ya. Ini ada di East Aden ada 3 customer doang. Sofia ada 3 customer. East Eva ada 3. Tapi tadi karena jumlah kotanya ada 961 kota. Dan kebanyakan tiap kotanya juga ada 1 doang customer-nya. Nah, setelah itu bisa kita group by state. Tadi kan group by city, kalau ini group by state. Nah, ini ada state South Australia ada 139 customer, Queensland 134, dan sampai Tasmania. Tadi diurut berdasarkan jumlah customer ID-nya. Nah, setelah itu masuk ke feature engineering daily time. Feature engineering itu kita menambah sebuah kolom dari kolom yang udah ada gitu. Ini gimana delivery time itu kan di sini ada kolom delivery date sama order. Nah, kita bisa ngitung delivery time dengan ngurangin keduanya. Nah, setelah itu kita apply lambda x, maksudnya setiap delivery time, setiap nilai di delivery time dengan ini x dot totals. Jadi hasil pengurangannya dijadiin ke dalam detik gitu. Nah, setelah itu kolom, kita buat kolom dalam
orders DF. Kita buat kolom dalam orders DF sama dengan ngerounding dari delivery time dibagi 86 itu jumlah detik, jadi bakal diubah dari detik ke hari. Nah, habis itu kita coba describe lagi. Nah, di sini kita lihat ada date, delivery date, dan kita bisa dapetin delivery time-nya. Untuk rata-rata delivery time itu minimalnya itu 1 hari, maksnya itu 27 hari, dan standard deviation-nya itu 7 hari. Oke, kita coba feature engineering lagi, membuat status, kolom status dengan ngecek custom ID-nya apakah ada di data frame order atau enggak. Jadi kan ada banyak frame ya, kita bisa coba komen gitu. Nih, definisiin customer ID in orders data frame sama dengan customer ID to list. Jadi kita bakal masukin list customer ID dalam order data frame ke dalam sini. Nah, setelah itu kita definisiin kolom namanya status. Nah, di sini di customer ID, di customer data frame, customer ID kita apply. Ini maksudnya kolom status itu maksudnya dari customer ID lambda x. Lambda x itu maksudnya setiap customer ID, setiap nilai di customer ID. Kita cek apakah x itu ada di dalam tadi list ini atau enggak. Apakah dia ada di dalam orders frame atau enggak. Kalau frame, berarti customer ini udah beli itu, berarti dia customer yang aktif. Sedangkan kalau dia nggak ada di frame, berarti dia customer yang belum pernah beli. Maka kita masukin non-aktif. Habis itu kita coba keluarin sampelnya 5. Nah, ini kita lihat ada yang aktif, ada yang non-aktif. Oke, next grup status dari kolom. Oh ya, ini kolom baru yang kita buat. Ada status aktif dan non-aktif. Kemudian group by status berdasarkan customer ID count. Nah, kita lihat yang aktif itu ada 617 dan non-aktifnya itu ada 300. Setelah itu kita coba join data frame. Kita di sini akan melakukan left join. Jadi left join itu antara dua data frame. Kalau left join itu kayak kita akan nge-keep di data frame kiri dan akan menambahkan baris yang ada di data frame kanan. Tapi yang ditambahin itu customer ID-nya itu sama. Jadi ini sintaksnya. Kita orders customers data frame, penggabungan dari dua data frame ini itu pandas merge, left orders data frame, right-nya itu customer data frame. How ini left, tapi bisa juga right atau full outer join. Kalau full outer join, dia benar-benar gabungin dua data frame itu ke dalam satu. Nah, value-nya bakal jadi satu data customer ID, write on customer ID. Jadi ketika customer ID-nya ini sama, dia bakal nambahin customer ID ke orders yang dari customer data frame ke orders data frame. Kemudian coba kita tampilin data frame-nya .head, bakal nampilin 5 data pertama yang ada di data frame.
kita lihat, kemudian kita lakuin yang kayak tadi, kita group by city sama group by state. Nah, kita lihat hasilnya ternyata beda. Berarti ada data di dalam data frame yang nggak ada di dalam order data frame. Nah, ini jadi nambah, ternyata yang paling besar itu Jordan Side, jumlahnya 6, sama New Eva jumlah 6. Kemudian by state juga ini jumlahnya beda sama yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita bisa juga group by gender, sama di preferensi 700 masih hampir sama. Kemudian order customer, nah ini kita buat feature baru namanya age group. Kita buat kolom baru namanya age group, yaitu dari customer, order customer, gabungan dari dua data yang tadi, data select age-nya, kemudian kita apply setiap nilai di dalam age. Kita apply dia dengan youth untuk age group, yaitu sama dengan youth jika X atau age-nya itu kurang sama dengan 24. Selain itu, dia senior jika X-nya itu lebih dari 64. Dan selain itu, berarti antara 25 sampai 63 dia tergolong adult. Kemudian kita coba group by grup yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita dapat data frame, yaitu ternyata paling banyak itu adult, kedua senior, ketiganya itu youth. Ternyata youth-nya itu yang di bawah 24 lebih dikit daripada senior yang di atas 65 tahun. Itu berarti banyak banget yang senior. Besok kita coba lagi describe dari product data frame. Kemudian price. Nah, setelah itu kita coba group by dari product type, product ID, sama price sama quantity-nya. Ini kita dapat ini berdasarkan product type itu ada 3, ada jacket, ada shirt, trousers. Number of unique product ID itu ada masing-masing ada 400. Quantity-nya atau sum-nya itu ada ini, price minimalnya sama price maksimalnya. Kemudian kalau ini group by product name, tadi ini group by product type. Ini masih sama. Kalau group by product name jadi ada. Nah, terus kita lihat setiap promnya itu berarti total penjualannya sama min sales-nya. Habis itu sales. Ini kita coba join lagi antara sales sama produk, left join sama kayak tadi. Nah, ini hasil. Nah, habis itu kita coba group by lagi, by product type. Dan di sini kita lihat number of unique sales ID jadi 1676. Sedangkan yang tadi itu ada ini, ada 420 doang. Itu karena kita join dua data frame tadi. Kemudian ini quantity sama total price-nya. Setelah itu kita coba cek lagi berdasarkan
product name sama kayak tadi. Nah, merge semua data frame. Tadi ini kita merge sales sama produk, kemudian kita merge order sama customer, sebuah data frame yang namanya all data frame. Kita merge di left di sales product data frame, di mana order ID-nya itu sama. Jadi order customers data frame yang ada order ID-nya itu seperti di sales product, dia bakal ditambah ke dalam sales product untuk jadi all data frame. Dan ini adalah hasil akhirnya gitu. Kemudian kita coba group by state sama product type. Jadi kita bisa lihat product type di state ini gimana jalannya, gimana revenue-nya gitu, penjualannya. Ini juga berdasarkan gendernya. Ini berdasarkan age group. Dan ini kita coba buat monthly. Oh, ini buat ke data visualization. Oke. Ayo untuk data wrangling cukup di sini aja. Gue saranin kalian banyak eksplorasi karena kalau belajar dari satu tempat itu kurang gitu. Jadi harus banyak banget eksplorasi kemana-mana. Oke, kita balik ke presentasi. Oke, kita masuk ke data visualization. Gimana cara kita memilih visual yang tepat untuk mempresentasikan data kita? Nah, data visualization itu adalah graphic representation of data that can help us to understand, draw conclusions, and tell a story about data. Jadi, data visualization itu dibagi 3, ada univariate atau cuma ada satu variabel, ada bivariate 2 variabel, dan multivariate itu lebih dari 2 variabel. Nah, univariate itu yang tadi udah jelasin, dia menjelaskan informasi yang ada dalam satu variabel. Biasanya ini buat ngecek distribusi dari data tersebut, dari variabel tersebut. Nah, ini contohnya univariate visualization itu ada bar chart, ada histogram, ada pie chart, sama box plot. Bedanya bar chart sama histogram, kalau bar chart itu biasanya ini beda apa ya? Oh ya, kalau ini fixed value, tapi kalau histogram itu berdasarkan range gitu. Dari angka segini sampai segini, angka segini sampai segini. Biasanya histogram untuk distribusi datanya. Box plot juga buat mencari outlier. Terus pie chart juga untuk presentase bagus, dan juga bar chart untuk univariate visualization. Kemudian bivariate dan multivariate, kayak namanya, bivariate ngedeskripsiin 2 variabel, multivariate untuk lebih dari 2 variabel. Keduanya biasa digunakan untuk deskripsiin relasi antara variabel di dalam datasetnya. Nah, bivariate dan multivariate itu bisa pakai scatter plot, line chart, atau cluster bar chart. Bedanya sama bar chart tadi, kalau ini setiap ini beda variabel gitu. Ini variabel A, ini variabel B. Oke, next. Explanatory analysis.
Nah, setelah kita buat data visualization, itu bisa digunakan untuk sebagai medium untuk menyampaikan insight atau menjelaskan story dari sebuah data. Dan kita bisa ngebantu itu dengan nambah konteks juga di dalam visualization. Itu bisa dengan title atau judulnya. Kemudian label access itu kayak di bawah X itu apa, Y itu apa, dan legend. Legend itu misalnya di line chart. Di sini nanti line ini tuh apa, line ini tuh apa, line ini tuh apa. Kemudian data storytelling. Data storytelling is communicating the meaning of data with visuals and a narrative that are customized for each particular audience. Jadi data storytelling itu visualization ditambah naratif ditambah konteks. Jadi dari kita mulai defining goals sama defining questions tadi, kemudian kita konteks sama naratif dan juga visualisasi itu bisa kita buat sebuah data storytelling. Nah ini juga ada sebuah plot gimana kita milih chart yang pas buat presentasinya gitu. Kalau untuk komparasi antara data, kalau statis, terus ini variabel 1, 2, ada banyak. Terus ini ada yang changing over time, ada yang relationship, ada yang distribution, sama composition. Oke, next kita hands on data visualization. Sampai ini ada yang mau kalian tanyain mungkin? Langsung aja di chat ya guys, atau Q&A. Oke, kita coba dari yang basic dulu. Kita pakai bakal matplotlib.pyplot, kita namain PLT, kita singkat biar gampang gitu diketik ya. Ini kita inisialisasin cities, kota, itu ada Bogor, Bandung, Jakarta, Semarang, dan lain-lain. Nah terus kita masukin populasinya untuk masing-masing kota ini. Nah habis itu kita pakai pyplot, terus X-nya itu cities dan height-nya itu dari jumlah population-nya. Habis itu kita tampilin pakai plt.show. Nah ini plot yang dihasilin. Nah, tapi kita lihat ininya tulisannya tabrakan gitu. Nah, ini bisa kita pakai x-tix rotation sama dengan 45 derajat. Ini untuk derajat. Nah, hasilnya bakal jadi begini. Nah, kita juga bisa pakai barnya miring gitu. Itu pakai tadi bar doang kan. plt.bar, kita pakai bar H. Y-nya itu sama dengan cities. Tadi yang height jadi width. Width-nya itu population. Kemudian kita show. Ini hasilnya. Nah, habis itu kita bisa coba masukin juga dalam bentuk pandas data frame gitu. Jadi data frame ini ada kolom cities, value-nya itu dari cities yang udah kita define tadi, dan kolom population itu yang udah kita masukin tadi juga. Nah, itu kita coba kita sort values-nya berdasarkan population. In place true berarti di dalam data frame-nya langsung. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi lebih rapi kan? Karena kita sort yang tadinya kayak gini, Jakarta paling banyak, tapi di tengah-tengah gini, kalau sort, kemudian kita masukin ke bar, nah jadi lebih rapi. Itu caranya tadi plt.bar. Y-nya itu sama dengan df data frame ini
Kemudian kolomnya itu cities, Y-nya itu cities, dan width-nya itu kolom population dari data frame. Nah, setelah itu kita bisa tambahin title sama X label juga. Title kita misalnya population of cities in Indonesia. Kemudian juga plt.x label population dalam millions. Kita spesifikin kayak besarannya apa sih. Nah, kemudian kita coba pakai seaborn as SNS. Nah, seaborn kalau tadi di pyplot itu bar doang, kalau di seaborn itu bar plot, terus sama Y sama dengan DF cities. Kalau di sini tadi itu width, di sini jadi X. X sama dengan data population. Orient H ini berarti ini yang tadinya normalnya begini, Orient H itu jadi miring. Terus color bisa kita set jadi blue misalnya. Terus sama plt X label sama title juga. Apa Orient H-nya itu ya? Apa namanya? Reverse. Sebenarnya gue nggak terlalu hafal juga sih ini. Kalian bisa explore lah gimana cara buat data frame, buat visualisasi data. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Nah, ini untuk SNS. Nah, terus kita coba buat pie chart. Misalnya ada flavors. Flavors itu ada coklat, vanilla, matcha, dan kemudian foods. Misalnya jumlah yang suka coklat 50, yang suka vanilla 20, yang suka matcha 30, yang suka lainnya itu 10. Kemudian abis itu kita bisa define warnanya. Ini hex code dari warnanya. Kemudian explode. Explode itu kayak dia misah gitu kan. Habis itu cara buatnya kita pakai plt.py. X-nya itu sama dengan votes. Jadi jumlah votes-nya. Labels-nya itu flavors. Habis itu auto PCT sebenarnya gue gak tahu sih ini apa. Colors sama dengan colors yang udah di define ini. Kemudian explode sama dengan explode yang di define juga. Itu kita bisa kasih plt.show. Nah, kita bisa juga dari pie chart kita ubah jadi donut chart. Itu sama kayak tadi, tapi bedanya ini ada wedge props. Width sama dengan width-nya jadi 4 misalnya, 0,4. Maka jadi donut chart. Nah, setelah itu nah ini histogram. Kita pakai matplotlib sama numpy. Misalnya X itu numpy dari random normal distribution 15 sampai 50. Sampai 250. 5 ini selisih angkanya gitu. Nah, terus kita buat histogram pakai plt.hist. X-nya sama dengan X yang udah kita define. Dan bins-nya ini kayak jumlah barnya itu ada 15. Kita coba show. Ini bakal jadi hasilnya. Ini karena random normal distribution jadi bakal jadi begini. Normal distribution itu yang tadi simetris antara skewness-nya gitu sama dengan 0. Habis itu kita bisa juga coba buat pakai SNS hisplot. Kalau tadi his doang, ini hisplot X sama dengan X, bin sama dengan 15. Karena X-nya sama, jadi kita nggak perlu define lagi gitu. Nah, dari SNS kita juga bisa kasih garis pembantunya gitu.
dengan KDE sama dengan true. Setelah itu box plot, kita coba ini juga normal distribution sns.boxplot. Nah, jadi distribusinya kebanyakan di tengah, tapi di sini kita lihat ada beberapa outlier juga. Nah, lanjut ke bivariate dan multivariate. Misalnya, kita ada lemon diameter sama ada lemon weight. Ada dua variabel yang berbeda. Nah, kita buat dalam scatter plot. X-nya itu lemon diameter, Y-nya itu lemon weight. Kita lihat, ini dia miring dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti kira-kira bakal ada positif correlation antara kedua variabel ini. Nah, setelah itu kita coba lagi. Ini pakai SNS. Kalau tadi pakai matplotlib, sama aja kayak tadi. Nah, dari SNS juga ada regplot. Jadi ini mirip scatterplot, tapi ada apa namanya ini ya? Sebarangnya gitu deh. Nah, setelah itu juga bisa line plot. Line plot pakai matplotlib itu plt.plot aja. Sama kayak tadi, lemon diameter sama lemon weight. Kalau apa namanya? Line plot berarti titik-titiknya bakal disambungin gitu. Di situ cluster bar chart. Nah, ini misalnya kita punya data penguin, ini dari SNS-nya langsung dataset, dia nyediain dataset penguin buat digitalisasi. Nah, SS barcode data sama dengan penguins, X-nya itu sama dengan species, Y-nya itu body mass, Q-nya sex, error barnya. Nah, ini udah di SNS X, kolom species, body mass sama Q-nya. Ada lagi seaborn. Ini tadi, tapi kita coba pakai scatter plot. Nah, ini X-nya body mass, Y-nya itu flipper length. Q-nya itu berdasarkan species, style-nya species. Nah, ini ada 3 spesies, ada Adelie, Chinstrap, sama Gento. Sama kayak di sini juga. Kalau ini kan berdasarkan male sama female. Kalau di sini berdasarkan tadi body mass sama flipper length-nya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita bisa juga fokusin ke satu spesies dengan kita warnain 2 spesies tadi dengan misalnya light gray, biar kita fokus ke satu spesies. Oh iya, ini belum gue share ya. Oh, yang nanya, kalau dalam dunia kerja semua step by step itu di-handle sama satu orang atau dibagi lagi. Biasanya mereka kerja dalam satu tim, tapi ada aja paling perusahaan ya zaman sekarang tuh kayak kerja rodi buat apa namanya pegawainya gitu. Demi dapat kerjaan rela buat kerjain itu sendiri. Oke, ini collaboration sama ada satu lagi yang hasil
tugas proyek gitu, punya gue sendiri, nanti bakal gue juga, tapi karena udah habis, kayak kalian harus Oke. Oke, sebenarnya itu aja dari gue. Untuk perhatiannya, gue ucapin terima kasih banyak yang udah nyempetin untuk hadir pada sore hari ini. Mungkin gue minta maaf kalau gue jelasinnya masih belibet kadang. Ini pertama kalinya gue presentasi di depan banyak orang gitu. Jadi oke, terima kasih banyak dan mungkin gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita foto dan absen dulu guys. Ini link absennya gue bagi dulu. Ayo mungkin yang mau on cam boleh banget on cam. Kita foto. Dan ini untuk link absensinya. Oke. Ada yang mau on cam lagi? Atau langsung aja nih? Oke, langsung aja ya. Gimana pertama ya? Formal. Oke, gue screenshot. Bentar. 3, 2, 1. Gaya bebas. Gaya GDG. Oke. Jangan dengar. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Makasih banyak teman-teman yang udah nyempetin join hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk belajar sendiri guys. Belajar sendiri itu bakal bermanfaat banget. Mungkin di liburan ini banyak waktu luang kan, kalian bisa isi untuk explore tentang data analysis dan machine learning. Oke, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.